Saling tuding terkait dengan pembangunan pagar laut di Provinsi Banten, tepatnya di perairan sekitar Tangerang, nampaknya belum berakhir. Tudingan kali ini datang dari Menteri Agus Harimurti Yudhoyono yang menganggap bahwa konsesi dan pemberian hak untuk mengelola laut hingga memberikan izin bagi pembangunan pagar laut itu diberikan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekitar tahun 2023. Apa yang dikatakan oleh AHY ini kalau tidak hati-hati akan menjadi blunder tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Mengapa? Oleh karena lagi-lagi kita tidak bisa melepaskan sebuah konspirasi besar bahwa dalang dari semua kekisruhan yang ada dalam kehidupan sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, lagi-lagi orang seringkali kapitalisasi bahwa akarnya itu disebabkan karena Jokowi dan sepak terjang politiknya di masa ia memerintah Indonesia selama 10 tahun. Utamanya di akhir pemerintahan Jokowi di periode kedua yang di mata banyak orang memberikan kesempatan-kesempatan untuk lahirnya pelanggaran-pelanggaran yang menciderai kehidupan politik dan demokrasi. Bagaimana kita membincang pernyataan kritik yang keluar dari mulut seorang menteri AHY ini ketika Jokowi sudah memberikan tanggapan terhadap pernyataan AHY. Silakan cek dan investigasi saja. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saling tuding dan upaya untuk mencari kambing hitam. Siapa dalang di balik pemberian konsesi pada para pengembang untuk bisa membangun pagar laut yang menyebabkan banyak persoalan sosial dan ekonomi, khususnya yang dirasakan oleh para nelayan yang kehilangan mata pencarian atau akses yang adil untuk mereka ke laut lepas dan mencari penghidupan di perairan di sekitar Tangerang, Provinsi Banten. Itu nampaknya membuat kita semua harus berpikir serius terkait dengan apakah konspirasi ini lagi-lagi diarahkan untuk menyerang harkat martabat Joko Widodo. Saya berulang-ulang harus katakan teman-teman bahwa apa yang saya katakan ini tidak bisa dimaknai atau saya ingin juga sekaligus memberikan penegasan bahwa saya bukan corong Jokowi, saya tidak punya pretensi apapun untuk mendukung siapa saja. Tetapi saya ingin memberikan tawaran-tawaran alternatif ketimbang kita selalu memposisikan bahwa ada kebenaran tunggal. Kita perlu menimbang bahwa kemungkinan-kemungkinan dari berbagai macam hal dalam rangka kita membaca realitas atau fenomena di sekitar kita. Dalam konteks ini teman-teman, ketika konspirasi diarahkan untuk mencoba melemahkan, merendahkan satu pihak atau kelompok lain dalam rangka mencari keuntungan politik, sosial, ekonomi bagi kelompoknya, itulah persoalan yang kita sering lihat. Termasuk dalam kesempatan kali ini, diskusi kita terkait dengan bagaimana kita membincang persoalan pembangunan pagar laut ini. Apakah kita setuju dengan konspirasi bahwa Jokowi harus disebut sebagai orang yang memberikan konsesi, kesempatan, dan legasi karena ia waktu itu adalah presiden, sehingga para pengembang menikmati keuntungan. Dan karena itu Jokowi juga diindikasikan beroleh keuntungan finansial, ekonomi, bahkan sosial ketika ia memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mengembangkan dan membangun
satu pagar laut yang ada di Provinsi Banten. Inilah teman-teman yang saya ingin cross-check kembali dan sekaligus ingin mempertanyakan mengapa seorang menteri, dalam hal ini AHY, berani mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi pada tahun 2023 itu harus dianggap sebagai titik tolak atau titik berangkat dalam rangka kita mencari tahu siapa yang diuntungkan atau beroleh manfaat dari pembangunan pagar laut yang telah menjadi persoalan tersendiri terkait dengan dinamika politik. Saya ingin katakan bahwa pagar laut ini kemudian menjadi komoditas politik untuk menyerang siapapun yang dianggap punya pengetahuan, bahkan memberikan kemudahan-kemudahan untuk siapapun mendapatkan manfaat dari pembangunan pagar laut ini. Saya ingin mempertanyakan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Jokowi, yang itu datang dari seorang menteri Kabinet Prabowo Gibran, AHY dalam hal ini, itu harus ditempatkan secara kritis dan hati-hati. Mengapa? Karena itu bisa menjadi blunder dalam hal pemerintahan Prabowo Gibran ingin menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah tidak bisa dibatalkan atau ditentang oleh siapapun, dan karena itu sikap yang memojokkan Jokowi sebagai aktor yang berada di belakang pemberian konsesi para pengembang untuk membangun pagar laut itu harus didudukkan secara kritis. Pertanyaannya adalah apakah kemudian hal-hal yang seperti itu harus kemudian dikaitkan dengan Jokowi? Bukankah Jokowi sebagai pemimpin terlalu berjarak dengan hal-hal yang harus kita tempatkan itu merupakan wewenang atau peran tugas dari pembantu-pembantu presiden? Karena itu ketimbang mengatakan bahwa Jokowi itu dianggap sebagai yang memberikan kemudahan, maka kita harus mencari tahu bahwa ada hal-hal yang lain yang harus ditelisik dengan baik agar kita tidak mudah untuk selalu membangun konspirasi untuk mengatakan bahwa Jokowi adalah problem yang telah turut menyebabkan persoalan yang hari ini menjadi komoditas politik terkait dengan pembangunan pagar laut. Jokowi sendiri sudah memberikan tanggapan atas tudingan Menteri AHY. Ia cukup simpel mengatakan bahwa silakan dicek, silakan diinvestigasi. Itu adalah pernyataan seorang Jokowi yang sangat percaya diri. Ia ingin memberi pesan bagi AHY dan juga bagi publik luas, termasuk pemerintahan Prabowo, bahwa ia cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa dirinya tidak bisa disangkut pautkan dengan pemberian konsesi-konsesi terhadap para pengembang yang akhirnya mereka membangun pagar laut tersebut. Polemik seputar ini masih akan mewarnai diskursus kita pada beberapa hari ke depan. Tetapi teori konspirasi untuk selalu mengatakan Jokowi sebagai aktor yang kemudian harus kita anggap sebagai kambing hitam untuk pemberian konsesi pembangunan pagar laut, itu adalah sebuah tudingan yang sangat murahan. Itu merupakan tudingan yang sangat rendahan, karena Jokowi cukup percaya diri bahwa ia tidak bisa disandingkan dan tersandung dalam kaitan dengan pembangunan pagar laut. Apa yang ia katakan silakan dicek, silakan diinvestigasi. Itu cukup memberi pesan bahwa AHY tudingannya tidak terkena dan tidak mengenai Joko Widodo. Dan ini memberikan sebuah catatan yang berharga bahwa AHY harus berhati-hati untuk memberikan keterangan-keterangan agar hal ini tidak menjadi kekisruhan di ruang publik virtual, untuk selalu membangun teori konspirasi bahwa lagi-lagi Jokowi dianggap
sebagai dalang masalah, sumber masalah. Kita harus membebaskan diri dari teori konspirasi yang hanya membuat kita menjadi orang yang saling mencurigai dan membuat lagi-lagi orang yang bernama Jokowi sebagai aktor yang bermasalah dalam kehidupan demokrasi di tanah air kita.